Kali jaringan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Puja Wahyuni selaku moderator bersama dengan anggota kelompok saya yaitu Nurma, Sartika, Juan Ariko Rizky, dan Fajar Sidik. Di sini kami akan membahas tentang ekonometrika. Langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih ekonometrika itu seperti yang teman-teman lihat di sini. Ekonometrika itu adalah suatu ilmu terapan yang merupakan hasil persilangan antara teori ekonomi, matematika, statistika, dan komputasi. Ekonometrika, ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dan dalam bentuk angka. Analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan statistika ke dalam suatu sistem analisis yang lengkap. Di sini pasti teman-teman bertanya mengapa sih ekonometrika itu melibatkan ilmu ekonomi, statistik, dan matematika? Karena menggunakan ilmu matematika untuk memastikan adanya bentuk yang dapat diamati secara langsung pada hubungan ekonomi. Sedangkan ekonomi statistika digunakan untuk memberikan kesimpulan umum atas suatu hubungan ekonomi. Ekonometrika juga membantu untuk menggambarkan secara matematis hubungan antara variabel ekonomi utama seperti tenaga kerja, modal, suku bunga, dan kebijakan pemerintah, kemudian menguji pengaruh perubahan dalam skenario ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi ekonometrika. Apa itu metodologi ekonometrika? Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, ekonometrika suatu cabang ilmu ekonomi yang menggambarkan teori ekonomi dengan matematika dan statistika dengan tujuan menyelidiki ekonomi empiris berdasarkan hubungan variabel ekonomi yang dibangun dari teori ekonometrika. Dan apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu ekonometrika? Di dalam ilmu ekonometrika itu, kita akan mempelajari kajian ekonometrika secara umum. Yang pertama itu kajian mengenai hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Dan yang kedua itu penggunaan data empiris untuk menguji teori ekonomi. Yang ketiga, pengujian hipotesis melalui perilaku ekonomi. Dan yang keempat itu ada perkiraan perilaku ekonomi dari variabel ekonomi. Di sini juga ada pengertian ekonometrika menurut para ahli. Dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonometrika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan atau kombinasi dari ilmu ekonomi, matematika ekonomi, dan statistik untuk menganalisis teori ekonomi secara kualitatif berdasarkan data empiris. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, biar lebih jelas akan saya serahkan kepada Nurma. Kepada Nurma saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu menentukan teori atau hipotesis. Pernyataan teori atau hipotesis teori Keynesian berkaitan dengan konsumsi, menyatakan bahwa orang baik wanita maupun pria akan meningkatkan konsumsinya seiring dengan meningkatnya pendapatan. Tetapi peningkatan konsumsi tersebut tidaklah sebesar peningkatan pendapatan mereka. Keynes mempostulasikan bahwa marginal propensity to consume atau
MFC merupakan tingkat perubahan konsumsi karena adanya perubahan satu unit pendapatan. Nilai MPC lebih dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Selanjutnya, spesifikasi model matematika dari teori. Meskipun Keynes telah menjelaskan adanya hubungan positif antara pendapatan dengan konsumsi, tetapi Keynes belum memspesifikasikannya dalam model matematis sehingga ahli matematika membuat spesifikasi matematika berdasarkan teori Keynesian sebagai berikut. Y sama dengan beta 1 tambah beta 2X, di mana 0 lebih besar dari beta 2 lebih besar dari 1. Untuk Y itu sebagai konsumsi, X sebagai pendapatan, beta 1 sebagai konstanta, beta 2 sebagai slope. Model matematika setidaknya terdiri dari dua golongan variabel, yaitu variabel terikat atau independen yang berada pada sebelah kiri, tanda persamaan, dan variabel bebas atau independen yang berada di sebelah kanan, tanda persamaan. Konsumsi Y merupakan variabel tergantung, sedangkan pendapatan X merupakan variabel bebas. Jumlah variabel bebas tidak harus 1, tapi lebih dari 1. Selanjutnya akan dibahas oleh Juan Ariko. Kepada Juan, saya persilakan. Baik. Spesifikasi model statistik atau ekonometrika. Spesifikasi model ekonometrik berdasarkan teori. Model matematika mengasumsikan bahwa terdapat hubungan pasti antara pendapatan dan konsumsi atau hubungan deterministik. Pada hubungan antara variabel ekonomi, suatu variabel tergantung tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel lain. Konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, umur, dan gaya hidup. Untuk mengakomodasi variabel yang tidak diteliti, maka fungsi matematik itu diubah menjadi fungsi statistik sebagai berikut. Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2X ditambah mu. Y di sini yaitu sama dengan konsumsi, beta 1 yaitu sebagai parameter, di mana beta 1 ini juga disebut dengan intercept ketika nilai X sama dengan 0. Beta 2 di sini ya, disebut dengan slope atau kemiringan, bisa dibilang seperti itu. Mu, nah di mana mu merupakan disturbance atau error yang menggambarkan semua variabel yang dapat memengaruhi konsumsi Y, tetapi tidak dipertimbangkan atau tidak dimasukkan dalam model. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sartika. Kepada Sartika, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengumpulkan data. Berikut adalah tipe-tipe data. Yang pertama ada data time series, kemudian ada data cross section, ada data pool. Baiklah, data time series adalah rangkaian data time series atau runtut waktu terdiri dari pengamatan pada suatu variabel atau beberapa variabel dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Contoh data dari waktu termasuk harga saham, jumlah uang beredar, indeks harga konsumen, PDB, jumlah lulusan siswa tahunan, dan lainnya. Kemudian, alasan penggunaan data ini karena peristiwa masa lalu dapat mempengaruhi peristiwa masa depan. Perubahan perilaku individu maupun masyarakat juga bisa berubah terkait dengan waktu merupakan dimensi kunci dalam rangkaian data dari waktu. Dimensi waktu time series biasanya merupakan frekuensi data di mana data dikumpulkan. Dalam bidang ekonomi, frekuensi yang paling umum adalah harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan.
Kemudian ada data cross-section. Data cross-section merupakan data individu, siswa, sekolah, kelas, perusahaan, kota, negara, atau berbagai unit lainnya yang diambil pada titik waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam satu waktu tertentu dan biasanya melibatkan banyak objek data atau responden. Dalam analisis cross-sectional murni, kita bisa mengabaikan perbedaan waktu kecil dalam mengumpulkan data. Jika satu set keluarga disurvei selama seminggu yang berbeda di tahun yang sama, kita masih bisa mengkategorikan sebagai data cross-sectional. Fitur penting data cross-sectional adalah bahwa kita dapat berasumsi bahwa data diperoleh secara acak dari populasinya. Data cross-sectional banyak digunakan dalam ekonomi dan ilmu sosial lainnya. Dalam bidang ekonomi, analisis data cross-sectional sangat sesuai dengan bidang ekonomi mikro. Terapan ekonomi tenaga kerja, keuangan publik, organisasi industri, ekonomi perkotaan, demografi, dan masih banyak lagi. Dalam pendidikan, data ini sangat sesuai untuk penelitian karakteristik siswa, kualitas guru, fasilitas pembelajaran, dan sebagainya. Baiklah, ini ada data pool cross-section. Data pool cross-section merupakan suatu set data yang memiliki fitur cross-sectional dan time series sekaligus. Misalnya ada 2 survei rumah tangga cross-sectional diambil di Jawa Timur pada tahun 1985, ada satu pada tahun 1990-an. Pada tahun 1985, sampel acak rumah tangga disurvei untuk variabel pendapatan, tabungan, dan ukuran keluarga. Pada tahun 1990, sampel rumah tangga acak baru diambil dengan menggunakan pertanyaan survei yang sama. Untuk menambah ukuran sampel, kita dapat membentuk gabungan pada 2 tahun pengambilan data tersebut. Penggabungan lintas tahun yang berbeda seringkali merupakan cara yang efektif untuk menganalisis dampak sebuah perubahan kebijakan. Idenya adalah untuk mengumpulkan data dari tahun-tahun sebelum dan sesudah perubahan kebijakan. Sebagai contoh, pada data berikut tentang data lulusan sekolah menengah atas yang diambil pada tahun 2012 dan 2015. Sebelum dan sesudah diberlakukan kurikulum 2013, selain meningkatkan ukuran sampel, titik analisis cross-sectional yang dikumpulkan juga memungkinkan untuk digunakan melihat bagaimana variabel berubah dari waktu ke waktu. Kemudian kita akan bahas tentang estimasi parameter dari model ekonometrika. Untuk mengestimasi parameter model ekonometrika dapat digunakan metode least squares atau LS. Kriteria estimasi LS yaitu jumlah kuadrat dari deviasi antara titik observasi dan garis regresi adalah minimum line of best fits. Misalkan pada persamaan ia akan diperoleh nilai estimasi parameter dan dari model tersebut adalah rumusan berikut. Kemudian, pengujian parameter model ekonometrika setelah didapatkan nilai tafsiran dari masing-masing parameter, selanjutnya dilakukan pengujian parameter untuk mengetahui apakah model layak untuk digunakan. Pengujian dapat dilakukan dengan bantuan tabel Innova. Untuk selanjutnya, saya kerahkan kepada Fajar Siddiq. Baik, saya akan menjelaskan tentang peramalan forecasting atau prediksi. Forecasting atau peramalan merupakan sebuah metode sebagai alat bantu dalam melakukan suatu perencanaan yang efisien dan efektif. Contohnya seperti peramalan tingkat permintaan suatu produk atau beberapa produk serta peramalan terhadap harga sembako di dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Fungsi forecasting ialah sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Penggunaan model untuk pengambilan kebijakan dalam ekonometrika. Model kebijakan-kebijakan disajikan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematis untuk menggambarkan, menerangkan, dan memprediksi unsur dari suatu situasi problematis serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan-kebijakan publik tersebut dengan merekomendasikan
arah tindakan buat mengatasi masalah tertentu. Peramalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai variabel dependen atas dasar nilai harapan di masa mendatang dan variabel independen. Misalkan harga di masa mendatang 10 juta, maka besarnya permintaan barang tersebut dengan memasukkan angka tersebut ke persamaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.